Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis oleh Rudi Irawan MPD. Kala Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque dan menaklukkan Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511, maka jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa dikuasai oleh Portugis. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis menemukan kenyataan bahwa Malaka bukanlah produksi rempah-rempah yang dicari oleh pedagang barat selama ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Alfonso de Albuquerque pun segera menyadari bahwa perdagangan rempah-rempah ternyata tidaklah terpusat di Malaka yang telah mereka taklukkan tersebut, karena masih banyak kota-kota pelabuhan di Nusantara yang menjadi sentra perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala dari Maluku. Perhatikan ilustrasi kapal di bawah ini. Ini adalah salah satu gambar yang mengilustrasikan Portugis menuju rempah-rempah. Perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah jalur atau rute perjalanan bangsa Portugis menuju Maluku. Dan ini adalah gambar yang memberikan suatu keterangan tentang kondisi atau keadaan Maluku di abad ke-12, 13, 14, dan 15. Sebenarnya berbagai macam rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saudara-saudari, kita ketahui bahwa rempah-rempah milik bangsa Indonesia adalah cengkih dan pala. Jadi, cengkih dan pala merupakan asli rempah-rempah milik bangsa Indonesia. Sebagaimana Dr. Chris Van Fresen yang telah banyak menaruh perhatian pada Ternate berpendapat bahwa sesungguhnya perdagangan antar wilayah di Maluku, Utara, dan Jawa telah ada sejak abad ke-10 yang ditandai dengan munculnya emporium di Samudra Hindia, di mana melalui kota-kota pelabuhan di Jawa, rempah-rempah Maluku disalurkan ke India oleh pedagang Gujarat. Frekuensi perdagangan ini semakin lama semakin meningkat pada abad ke-13. Bahkan beberapa bukti arkeologis paling tua tentang cengkih tercatat pada sekitar 1700 sebelum Masehi yang ditemukan di situs terga Mesopotamia. Jadi bangsa Mesopotamia telah lama menggunakan cengkih sebagai obat-obatan. Kita kembali kepada permasalahan kita, yaitu Portugis menuju Maluku. Adapun kedatangan Portugis di Ternate pada 1512 ini diawali dengan tibanya Antonio de Abreu dan Francisco Serrao yang terdampar di Banda karena kapalnya mengalami kerusakan dan karam. Mereka berdua kemudian dibawa ke Hitu dengan menumpang perahu Jungsina. Francisco Serrao dan Antonio de Abreu diutus oleh Alfonso de Albuquerque setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511 untuk mencari jalan menuju kepulauan rempah-rempah, yaitu Maluku. Nah, ini ilustrasi kapal-kapal yang dimiliki oleh Portugis menuju Maluku. Kedatangan de Abreu dan Francisco Serrao kemudian terdengar oleh Sultan Ternate Bayonula. Setelah mendengar kabar dari Hitu, Sultan Bayonula lalu mengutus adiknya Rais Cili, Darwis, untuk menjemput Antonio de Abreu dan Francisco Serrao menuju Ternate. Dan kita ketahui bahwasanya Francisco Serrao ini ahli militer dan menembak, lalu diangkat oleh Sultan Bayonula sebagai penasihat militer di kerajaan Ternate. Dan ini kita lihat ilustrasi bagaimana Francisco Serrao disambut oleh rakyat Ternate, kemudian oleh Sultan diizinkan untuk mendirikan benteng. Benteng yang pertama kali didirikan oleh Francisco Serrao adalah benteng Tolaco. Namun dalam perkembangannya, benteng Tolaco ini digunakan oleh pihak Belanda di masa Gubernur Jenderal tersebut.
setelah Portugis hengkang dari Maluku. Kedatangan Franciscus Serau inilah menjadi titik awal pertemuan Nusantara dengan bangsa Eropa. Bahkan dapat dikatakan mengawali persetujuan peradaban yang demikian membekas bagi bangsa Indonesia hingga hari ini. Karena klaim Portugis atas Maluku menjadikan perseteruan baru setelah tibanya Edisi Magellan dengan 2 armada terpisahnya, yakni Trinidad dan Korea. Pada tahun 1521, Magellan telah tewas dalam konflik lokal di masa kepemimpinan. Perjalanan ke Maluku dilanjutkan oleh Nakada 12 depan. Hubungan Sultan Bayyudula dengan Franciscus Serau sejak kedatangannya di Maluku hingga diangkat menjadi penasehat militer kerajaan Ternate menghasilkan beberapa kebijakan Sultan yang kelak melemahkan posisi Kesultanan Ternate. Salah satu kebijakan tersebut yakni pedagang dari Portugis diizinkan membangun benteng di Ternate. Dengan benteng pertama kali yang dibangun adalah Benteng Tolaco pada tahun 1522. Kedekatan Sultan dengan orang Portugis dengan segala tindak tanduknya meresahkan rakyat, apalagi setelah Portugis ikut campur tangan di urusan dalam negeri seperti pengangkatan dan perwakilan tata kerajaan. Kecewaan rakyat Ternate membuat Sultan Bayyudula diracun oleh rakyat sendiri. Selain itu, Portugis sangat membenci umat Islam dan melakukan monopoli perdagangan yang sangat luar biasa, serta kesewenang-wenangan yang dilakukan Portugis di Ternate telah menimbulkan kemarahan bagi rakyat Ternate. Apalagi tak kalah Sultan Koirun, salah satu dari 4 Sultan Ternate yang membawa kebesaran Ternate, dikhianati oleh Lopes de Mesquita dari Portugis. Saat menghadiri undangan perjamuan besar untuk melakukan suatu perundingan, ia ditikam saat hendak masuk gerbang oleh Antonio Pimentel atas suruhan Lopes dan dimutilasi. Lalu jenazahnya dilemparkan ke laut dan kepalanya ditancapkan di ujung tombak, lalu dipertontonkan ke khalayak umum sebagai pelajaran bagi rakyat Ternate bila melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Ternate. Kita ketahui bahwasannya setelah terbunuhnya Sultan Koirun, muncullah perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babulan. Perlawanan ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di Maluku saja, tetapi juga di bandar-bandar perdagangan yang ada di wilayah Nusantara, guna mencegah datangnya bala bantuan dari pihak Portugis ke wilayah Maluku. Nah, ini kita lihat ilustrasi di bawah ini, gambar Sultan Babula dan rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selama Portugis menguasai Maluku, mereka mempraktekkan pola pemerintahan Dutch Blood and Nation atau yang dikenal dengan pemerintahan besi dan darah, karena sangat kemaruk dan membabi buta dalam hasrat berkuasa guna memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Maluku. Hal-hal tersebut menimbulkan kemarahan dan perlawanan dari rakyat Ternate, sehingga pada saat itu juga rakyat Ternate angkat senjata untuk melakukan perlawanan dan mengusir Portugis dari Maluku. Rakyat Ternate dengan dipimpin Sultan Babula memimpin perlawanan rakyat. Kerajaan-kerajaan lokal yang dipimpin Ternate mengepung akses laut Portugis menuju Malaka dan Goa atau India. Benteng Portugis di Gamolamo atau Gamalama
dikepung sehingga orang-orang Portugis hidup terisolasi. Sultan Babula melakukan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis. Selama 5 tahun, orang Portugis mampu bertahan di dalam benteng, akan tetapi pada tahun 1575 karena kehabisan bekal, maka Portugis mengalami kekalahan. Untuk lebih jelasnya, dalam perlawanan Sultan Babula terhadap pihak Portugis, saksikanlah film berikut sebagai ilustrasi perlawanan rakyat Ternate melawan dan mengusir Portugis dari Maluku.